Jason menyadari kalau wanita di hadapannya bukan istrinya. Tapi wanita ini malah menyalahkannya lebih dulu. Dia juga bertanya pada Jason siapa dirinya. Jason terdiam. Yasmin meminta bantuan ibunya. Tapi ibunya sangat tenang. Meski Jason mengetahui keberadaan Linda, dia hanya akan semakin membencinya begitu tahu. Di sisi lain, Rena datang ke restoran Linda. Bilang, kalau dirinya sudah tahu identitasnya. Kalau bukan dia yang melapor pada ibu Jason, Rena pasti akan mati pada saat penculikan. Rena bertanya mengapa dia lebih memilih mati dan mencintai Jason. Tapi sekarang malah menyerah. Saat Linda menyadari perasaannya dapat menyakiti orang di sekitarnya, dia jadi tahu kalau tidak selama cinta harus memiliki. Dan memohon agar Rena tidak memberitahu Jason. Dia tidak ingin Jason juga menderita. Rena tiba-tiba mengasihaninya. Esok paginya, Jason bertanya mengapa Rena tahu kalau Yasmin tidak memakai cincin. Rena tidak bisa menyembunyikannya. Mengeluarkan cincin. Dan memberitahu ada seorang gadis yang mirip dengan Yasmin. Jason tidak percaya. Dan parahnya ibunya sudah tahu. Dia ingin tahu keberadaan Linda, tapi Rena menolak. Menyarankannya untuk menemuinya dengan sederhana. Kalau tidak akan ada orang yang membunuhnya. Saat dia sedang bingung, dia melihat sekretarisnya membawa bekal. Begitu tahu ini dari restoran Gina, dia teringat kalau Linda dulu sangat menjaganya. Dia tiba-tiba teringat. Lalu bergegas datang ke restorannya. Berjalan masuk dengan gelisah. Tapi tidak ada orang di dalam. Tiba-tiba terdengar suara. Begitu mendorong pintu, ia melihat Linda. Jason mengira dia Yasmin, jadi bertanya apa yang ia lakukan di sini. Usai bicara, dia ingin membawanya pergi. Linda menghempaskan tangannya dan bilang kalau dia bukan Yasmin. Jason terkejut. Ia marah mengapa dia mau melakukan hal ini. Linda sengaja bilang kalau dia bisa hidup enak dengan menjadi Yasmin. Lalu bisa menipu miliarder kaya. Bahkan bisa mendapatkan sebuah toko, siapa yang tak mau. Jason terluka dengan jawabannya. Bertanya, apakah hati nuraninya tidak sakit? Linda termenung dan Jason pun pergi. Begitu pulang, ia bertanya mengapa ibunya tidak memberi tahunya. Kesepakatan apa yang ibu buat hingga harus melindungi mereka. Ibunya malah bilang kalau keluarga Yasmin sangat berbahaya. Menyarankannya untuk tidak gegabah demi keluarga. Dan sisanya akan dia urus. Esoknya, dia menyuruh sekretarisnya menyelidiki Linda. Jason semakin marah melihatnya dan memutuskan menemuinya. Linda juga saat ini sedih. Dia menjatuhkan nampannya. Saat membersihkannya, dia mendengar suara Jason yang dingin. Linda sangat sedih dan tidak ingin Jason melihatnya. Dia bilang sudah mau buka restoran. Jason malah menyuruh tutup. Sembari melemparkan beberapa lembar uang. Dia mengejek, bukankah kamu bisa menjual dirimu demi uang? Uang ini cukup untuk omset satu harimu. Mendengar ucapan penghinaan ini, Linda semakin sedih. Jason tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia membuat keputusan yang ia sesali seumur hidup. Dia kira Linda berpura-pura jadi Linda karena uang. Dan memutuskan untuk balas dendam. Pertama, dia sengaja bawa Rena menghadiri makan keluarga. Begitu melihatnya wajah Yasmin berubah. Lalu ia sengaja menyanjung ibu Jason. Dan bertingkah seperti menantu yang baik. Tak disangka, Jason ingin membuat kekacauan. Dia menyuruh Yasmin untuk lebih berusaha. Karena sejak kecil ibunya ingin Rena menjadi menantunya. Begitu mendengarnya, Rena langsung pergi karena merasa canggung. Melihatnya Jason juga ikut pergi. Yasmin yang tidak tahu, bertanya apa yang sedang terjadi. Rena bertanya apakah Jason gila. Tapi dia malah bertanya apa Rena ingin menikah dengannya. Karena setiap melihat Yasmin, dia teringat Linda. Dia bisa gila. Tak disangka Rena malah menolaknya. Karena dia tidak bisa menandingi Linda. Melihat Jason yang menderita, Rena bilang kalau Linda tak bisa melupakannya. Mendengarnya, Jason merasa hatinya sakit seperti tertusuk jarum. Dia terpaksa minum sampai mabuk. Esok paginya, Yasmin yang tahu kebenarannya terungkap tidak panik sama sekali. Tapi dia malah menyalahkan Linda. Dan bilang kakaknya menyukai Linda. Demi menghentikannya, kakaknya terluka parah. Namun Jason tidak mempercayainya. Yasmin cemas. Jason menyeringai, lalu pergi. Di rumah sakit, melihat Linda merawat Dani yang koma. Dia merasa cemburu. Jelas-jelas dia tidak bisa melupakan Linda.
Tapi setiap bertemu malah beradu mulut. Mengejeknya sangat luar biasa memikat pria. Linda akhirnya tak dapat menahan emosinya. Memarahinya untuk balas dendam dengan hidup lebih baik. Bukannya malah buang-buang waktu di sini dengan wajah yang menyedihkan. Jason menghentakkan kakinya dengan marah. Hari ini restoran Linda mendapat reservasi besar. Mereka sudah bersiap sejak pagi dan mendekorasi tempatnya. Tak disangka yang datang Jason. Begitu memesan makanan, dia mencibir pelayanan Linda tidak bagus. Begitu makan, dia bilang makanannya kurang enak. Linda mencicipinya dan bertanya apa dia ingin cari masalah. Jason pura-pura tidak berdaya dan berkata dia harus mengembalikan pesanannya. Bahan yang sudah Linda siapkan jadi sia-sia. Nenek yang melihat Jason mencari masalah, langsung melemparkannya dengan garam. Untungnya Linda menarik nenek tepat waktu. Jason menyeringai. Saat malam, Jason yang sedang mengamati dari luar, melihat Linda diusili orang mabuk. Jason yang marah baru saja ingin turun. Tak disangka, Linda memelintir tangannya. Pemabuk itu menjerit kesakitan. Jason yang mulai tenang, memarahi dirinya karena terlalu khawatir. Dia menunggu sampai Linda pulang. Tadinya dia kira Linda akan pulang. Ternyata dia ke rumah sakit merawat Dani. Sehingga membuat Jason sedih. Saat Linda keluar untuk ambil air, Jason terkejut. Dia berbohong kalau sedang menjenguk seseorang. Melihatnya seharian sibuk dan tidak ada waktu istirahat. Dia memarahinya kenapa tidak mencari perawat. Saat Linda ingin mengelap tubuh Dani, dia mengambil handuk dengan cemburu dan bilang dia yang mengelap. Karena tidak bawa apa-apa, jadi setidaknya harus membantu. Melihat Dani yang koma demi menjaga Linda, dia berterima kasih. Saat ini, Linda ingin mengelap tubuh Dani. Jason yang cemburu mengambilnya dan mengantikannya. Saat Linda kembali ke kamar rawat, Jason ternyata tertidur. Linda yang marah membangunkan dan menyuruhnya pulang. Sebelum pulang, Jason masih sempat beradu mulut dengannya. Kalau tidak nanti tidak bisa tidur. Saat pulang dia bertemu dengan Yasmin. Dia menyuruh Jason untuk tidak keterlaluan. Kalau ibunya tahu, maka dia tidak akan diam saja. Jason malah pergi dengan jijik. Di rumah, ibunya bilang kalau besok mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Yasmin adalah menantunya. Jason melirik ibunya dengan dingin dan pergi. Di konferensi pers, sudah banyak media yang menunggu, tapi tak melihat sosok Jason. Dan akhirnya sekretarinya melapor kalau dia tidak ada. Rena terpaksa bilang pada media kalau terjadi kecelakaan kecil pada Jason sehingga dia dirawat. Jadi konferensi pers dibatalkan. Ibu Yasmin pergi dengan marah, menyuruh sekretarisnya menyebarkan foto pernikahan mereka ke media. Dia tahu kalau Jason akan menyatakan perang, tapi dia tidak keberatan. Saat ini foto pernikahan rahasia mereka tersebar di media. Ayah langsung marah begitu tahu. Lalu bertanya apakah ada masalah dengan keduanya. Istrinya bingung apakah harus menjelaskannya atau tidak. Di sisi lain, Jason menemui Linda dan langsung menariknya keluar, membawanya ke rumah. Dia bilang ingin membawa Linda bertemu ayahnya dan memberitahu semua kebenaran. Dia tahu ayahnya pasti ada di pihak mereka. Tapi yang Linda khawatirkan bukan hanya dirinya. Jason mengira dia ragu karena Dani. Dia seketika menariknya dengan marah. Linda berusaha melepaskannya dan bilang kalau dia tidak mau egois. Saat ini, Linda menerima panggilan dari rumah sakit. Dan dia segera pergi. Melihatnya pergi, Jason yang putus asa terdiam. Linda tiba di rumah sakit. Melihat Dani yang akhirnya sadar setelah koma. Linda memeluk Dani dan menangis bahagia. Tapi adegan ini membuat Jason yang ada di luar cemburu. Yasmin menemui Jason, memberinya rekaman penjelasan neneknya. Hingga akhirnya dia mengerti kenapa ibunya melindungi Yasmin. Dia mengancam dan menyuruhnya membuat konferensi pers lagi, untuk mengumumkannya sebagai menantu keluarganya. Kalau tidak rekaman ini akan tersebar. Dan kemungkinan hal itu akan berdampak pada perusahaannya. Jason terpaksa menyetujuinya. Dan menyuruh ibu untuk tetap menyembunyikannya dari ayah. Bagaimanapun ayah akan sulit menerima kenyataan. Saat ini, Yasmin yang selesai melayani ayah minum obat, ditanya oleh bibi pelayan. Dia ingin tahu alasannya bertengkar dengan Jason. Yasmin yang tak sabar langsung marah dan menegurnya. Untuk mengingat kedudukannya, baru bergosip.
Bibi pelayan ketakutan hingga gemetar dengan perubahan Yasmin. Dan dia bercerita pada suaminya kalau Yasmin berbeda. Lalu, Yasmin mengajak Jason untuk menjenguk kakaknya. Tapi, Dani mengusirnya. Lalu menegur adiknya karena menjadikannya boneka. Yasmin juga jadi marah. Dan bilang kalau dirinya lah adiknya. Mengapa dia malah membantu orang lain? Dani pun terdiam. Saat ini, Linda dan Jason kebetulan bertemu. Keduanya saling bertatapan tanpa mengucapkan apapun. Dan Yasmin muncul di belakangnya. Dan sengaja mengalungkan lengan Jason untuk dipamerkan.